Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, azanullah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka taala yang telah memudahkan kita hadir ke sini dalam rangka menghadiri kajian fikih. Kemudian yang telah memudahkan kita juga untuk melakukan amal-amal kebaikan dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan harta kita dan dunia dan agama kita. Ya, pada sore ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali dari kajian kita, kitab At-Tadhib, fikih Madzhab Syafi'i. Sekarang masih di pembahasan zakat, yaitu di pembahasan faslun wa nisabu dhahabi 20 misqalan, yaitu nisab mengenai emas yang dizakati. Nah, ini masuk juga ke alat tukar yang lain, yaitu uang. Nah, adapun emas sendiri, emas yang di sini bukan emas perhiasan yang dikenakan. Kalau emas tersebut yaitu emasnya perhiasan yang dikenakan, semisal anting, kalung, gelang dan semisalnya, walaupun dia telah mencapai nisabnya 80 gram, maka tidak wajib zakat. Namun emas di sini yang dimaksud adalah emas yang disimpan, logam mulia, emas batangan, atau emas perhiasan tapi tidak dikenakan, disimpan sebagai investasi. Nah, itu ada zakatnya. Barakallahu fikum. Qala wa nisabu dhahabi 20 misqalan. Nisab dari emas adalah 20 misqal. 20 misqal sama dengan kalau sekarang konversinya yaitu 80 gram. Baik. Wa fihi rubu' al-ushr, dan di zakatnya dari isruna, dari 20 misqal yang sama dengan 80 gram adalah rubu' al-ushr, 1/4 dari 10. 1/4 dari 10 berarti berapa? 2,5%. Karena 10 dibagi 4 sama dengan 2,5%. Barakallahu fikum. Nah, itu yang dimaksud. Wa huwa nisfu misqalin, yaitu setengah misqal. Setengah misqal. Jadi kalau 20 misqal sama dengan 80 gram, ini setengahnya berarti 2 gram kalau mau dizakatin dalam bentuk emas. Kalau mau diuangkan, ya diuangkan senilai dengan emasnya. Nah, barakallahu fiik. Wa fi ma zada bihisabihi, dan yang lebih dari itu, lebih dari 20 misqal, lebih dari 80 gram, berarti sesuai dengan kelipatannya. Semisal antum semua di rekening dari tahun lalu ada 80 atau berapa, kalau 80 gram berarti kalau diuangkan berapa? 1 gram itu 1, berapa Pak misalnya? 1,3 ya? 1,3 kali 80 berapa itu? Coba saya hitung. Mana gunakan kalkulatornya? 1.300.000 dikali 80, 104. 104 juta. Nah, misalkan di rekening antum dari tahun lalu, dari tahun lalu itu 104 juta, 104 minimal sampai tahun ini
104 juga, maka zakatnya 2,5%. Ya, apakah itu gabungan emas yang disimpan dan uang? Emas yang disimpan dan uang. Ya, jadi kalau kita memiliki harta, uang yang melebihi nisab, ya, kemudian ada uang yang digabungkan melebihi nisab dan haulnya sudah nyampe 1 tahun, ya, maka wajib zakat. Wajib zakat rubu usyur, yaitu 2,5-nya. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini zakat emas atau mata uang. Nanti juga masuk di perak di sini. Jangan sampai nggak bayar zakat. Ya, Allah berfirman walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan, tidak dizakati, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih. Ya, mereka mendapat azab yang pedih. Ini hati-hati. Ya, makanya zakat itu per tahun, bukan bulanan. Oh, saya udah kok nyumbang tiap bulan. Nah, itu Anda donasi aja. Itu Anda donasi, sedekah. Yang kewajibannya adalah dizakati. Nah, ya, barakallahu fikum. Kata Nabi, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha." Ya, siapa yang memiliki emas atau perak namun tidak mengeluarkan zakatnya, haknya, illa ya idza kana yaumil qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Melainkan pada hari kiamat dia akan disepuh dengan sepuhan dari api neraka. Ya, fa uhmi 'alaiha binari jahannam. Lalu dipanaskan dia di neraka jahanam, ya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau hartanya kurang dari 20 miskal tidak ada zakat. Kata Nabi SAW, la fi aqalla min 20 miskalan min dzahab syai'un. Enggak ada sedikit pun zakat di bawah 20 miskal dari emas. Atau harta yang kurang dari 104 juta tadi. Ya, baik. Ini kalau emas, kalau perak berapa? 200 dirham. Ya, 200 dirham. Nah, itu yang di bawah. Nah, keterangan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya, an Aliin dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib, Nabi dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ya, laisa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Ya. Anda tidak wajib sedikit pun mengeluarkan zakat, ya, sampai Anda memiliki minimal 20 dinar. Ya. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin. Fa mazada fa bihisabi dzalik. Ya. Nah, kemudian apabila Anda memiliki 20 dinar dan telah memasuki haul genap 1 tahun Qamariyah, ingat ya, 1 haul itu hitungan Qamariyah, bukan Masehi. Oh, saya nanti kok bulan September. Enggak, hitungannya Qamariyah. Ya, hitungannya Qamariyah. Kalau punya hartanya di Ramadan tahun lalu, ya Ramadan tahun berikutnya harus dibayar. Bukan nunggu bulan Masehinya. Nah, baik. Apabila lebih dari 20 dinar, perhitungan zakatnya sesuai dengan kelipatannya. Ya, baik. Fadinar huwa al-misqal. Dinar itu adalah misqal. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wa yusawi al-an arba'ata gharamat. Sekarang 1 dinar sama dengan 4 gram. Jadi 1 dinar sama dengan 4 gram. Minad dahab takriban, kurang lebih. Berarti kalau 20 miskol, 20 dinar kali 4 sama dengan 80 gram. Ya, 80 gram. Adanya uang dikonversikan ke nilai emas. Makanya investasi terbaik adalah emas. Ya, karena emas nilainya tidak akan turun, dia stabil sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, nggak berkurang. Kalau uang kita kumpulkan terkadang mengalami inflasi.
Ya, dulu orang punya duit 10 juta itu bisa beli sapi, bisa beli tanah, bisa beli rumah dulu ya 10 juta. Sekarang 10 juta biasa aja. Ya, gaji seorang sebulan biasa aja. Dulu 10 juta, bisa hidup 7 turunan. Zaman dulu bisa hidup 7 turunan itu. Yang jomblo bisa nikah. 10 juta zaman dulu. Ya, bener zaman dulu. Ya. Sekarang 10 juta nikah, jomblo punya duit 10 juta, takut. Gak amang, disuruh nikah, ya tangannya gemeteran. Takut dia. Ya, baik. Makanya kalau mau nabung lebih bagus emas. Antum beli emas. Emas yang terbaik apa? Emasnya itu logam mulia. Jangan yang perhiasan. Kalau yang perhiasan antum jual pasti turun. Pasti turun. Kenapa? Karena misalkan antum beli gelang, itu hanya lapisannya emas saja. Ya, lapisan aja yang 24 karat, 23 karat dan dia pasti turun. Tapi kalau logam mulia tidak. Stabil harganya, dinar. Logam mulia stabil. Makanya negara-negara maju dalam hal ekonomi, semisal Eropa, negara Eropa terutama Amerika, mereka itu lebih senang investasinya apa? Emas. Makanya itu Freeport dikeruk sama dia tuh. Dia ngeliat di satelit sejak zaman dulu, zaman Bung Karno. Ini ya, di Papua ini luar biasa nih emas dan uraniumnya. Bahkan mereka itu sebenarnya ngincerin dua, emas hitam dan emas kuning. Emas kuning yang kita kenal sekarang, emas hitamnya itu uraniumnya untuk bahan baku nuklir. Ya, tapi Papua tuh dikuasain Belanda. Nah, gampang kan dia kan, tinggal paksa aja Belanda, kasih nggak Indonesia. Karena kalau dia yang masuk, rada-rada bandel nih Belanda, tinggal dipaksa aja. Kasih nggak tuh Indonesia? Awas kamu nggak kasih. Diancam-ancam. Ya. Konflik dia sama Indonesia. Ya sudah meninggal di situ. Ya, nggak tahu ya sejarahnya. Waduh. Dulu sekolah tidur apa pelajaran sejarah. Ya, diambil itu. Freeport sampai hari ini digali, ya itu bukit galinya berkilo-kilometer ke bawah, bayangin, ya. Jadi kalau antum nyemplung ke bawah, waduh udah tuh, ya. Nah itu mereka ngerti itu, dan mereka ngejualnya ke orang-orang mata uang mereka dolar, agar mereka kendalikan. Coba kalau kita ini head to head dengan mereka, dengan dinar, emas, kelabakan mereka. Dolarnya itu nggak ada apa-apanya, dirobek, lecak juga, kena hujan juga udah nggak bernilai. Ya, harta yang langsung $100. Jadi kalau emas, kelabakan mereka. Ya, kelabakan. Karena mereka tahu. Baik. Nah itu ya, jadi kalau antum yang mau investasi, alihkan ke emas. Ya. Baik. Duitnya di rekening, ada inflasi, ada apa, kelar udah. Nah, ini bagi yang udah menikah. Kalau yang belum menikah, ngapain investasi? Investasi terbaik jomblo, ya nikah. Itu investasi terbaik jomblo itu menikah. Investasi pahala. Ya, investasi terbaik jomblo menikah, bukannya nabung, beli ini beli itu. Bukan, nikah dulu udah. Ya. Mau ngapain punya duit banyak, gamang kehidupan dia. Gamang jomblo itu gemeteran. Gemeter. Ya, nikah udah nikah. Ya. Yang belum nikah semoga Allah mudahkan nikah. Nah, banyak di sini ya. Yang belakang nih kayak jomblo-jomblo semua nih. Antum udah nikah? Udah? Baru ya? Oh udah lama ya? Antum ya? Udah nikah belum? Jangan nengok ke belakang. Hah? Belum? Waduh, ntar dibadalin Pak Bayu. Hah? Waduh.
Ntar dibadalin bapak-bapak yuk. Aduh, ya. Nah, jadi, juga yang putri-putri nih, yang udah siap menikah, udah mengejar karir mah gampang, nikah aja. Kalau udah ada siap menikah, ada yang ngelamar, udah gas kalau memang cocok. Nah, yang penting dia soleh, ya tampangnya lumayan-lumayan lah, cowoknya, udah gas. Nah, mau cari apa lagi, udah, ya, udah nikah, Bismillah, udah. Bilang sama bapak ibunya, jangan persulit nikah lah. Syarat mesti pakai ya gedong begini, gedong begitu. Pelaminan ini, pelaminan itu, biaya nikah 100 juta. Ya Allah, udah biaya nikah mudah. Angkat terpal, ya, borong nasi uduk, selesai. Yang pakai ayam, pakai telur gitu. Jangan yang orek doang sama bihun. Waduh, kesian tamunya. Kasihlah yang ayam sama telur, ya. Ya, catering, tukang nasi uduk sebelah, ya, masakin dong sekian, berapa juta? Paling 3-5 juta, udah angkat terpal, pinjam masjid, ya, bangkunya pinjam masjid, udah ke KUA gratis, berapa biayanya? Gratis, paling 600.000, selesai. Punya buku nikah, udah, duit yang ada kontrak, udah, itu investasi terbaik bagi jomblo. Yang jomblo itu jangan sibuk kiri nabung investasi, terus dia jomblo, hidupnya gampang. Jangan, ya, nikah sempurna setengah agamanya. Fa idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinih. Falyattaqilla fi nisfi al-baqi, kata Nabi SAW. Kalau seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan separuhnya lagi. Ini udah bertakwa enggak, nikah enggak, nol agamanya. Bertakwa kagak, nikah kagak, nol. Rugi. Ya, yang masih kurang-kurang takwa ada nikah lah, ya, ada nikah lah gitu. Ada separoh. Ini takwa kagak, nikah kagak. Aduh. Ya, mending ada uzur, enggak ada uzur. Duit ada, udah. Rumah ada, apalagi udah punya rumah, masya Allah, gas udah, Bismillah, ya, jangan sampai nanti ya kelamaan, ya. Udah, Bismillah, nikah aja udah, ya. Kalau memang nggak mau cari sini, cari di luar, gitu, ya. Sini juga banyak tuh teman-teman perempuan sini, ya, banyak itu. Kalau antum bingung pendekatannya, lewat Pak Bayu, tapi jangan ntar ditikung sama dia. Jangan. Bahaya. Ya. Udah, cari nomor teleponnya. Mbak, mau nikah enggak sama saya? Oh, gitu udah. Enggak usah pacar-pacaran, langsung gas. Bismillah. Udah sama-sama gede nih kita, ngapain lagi? Udahlah, enggak usah pakai pacar-pacaran, bukan usianya pacaran lagi. Nembak. Apa nembak? Hah? Nembak. Udah. Ya. Nah itu biar bikin bergetar itu setan. Diajakin itu akhwat nikah. Bergetar itu setan. Ya. Kapan saya bisa datang ke rumah? Ngapain? Nikah. Oh saya udah punya cowok. Cowok kamu gombal. Kamu nikahin kamu. Saya mau nikahin kamu nih. Oh tuh gitu. Ya. Nah juga ada yang putri-putri. Yang punya pacar. Segera itu bilang ultimatum untuk pacarnya. Kamu gombal ya? I love you. Nikahin saya sekarang. Berani nggak? Belum siap, udah. Ya, lem biru. Segera lem biru, udah, jangan ragu, jangan takut. Lem biru tuh bohong itu dia, cuma mau main-mainin kita itu, udah. Ganti eliminasi yang kayak gini. Udah anulir dari jalur kehidupan kita. Cuma mau main-mainin aja, mau senang-senang aja. Tanpa mau mengikat kita dengan pernikahan. Itu bohong itu dia. Mau senang-senang aja, mau syahwat murah tanpa nikah. Ya. Mau melampiaskan syahwat murah, awas hati-hati itu, ya. Jangan mau. Yang teman-teman putri jangan jadi yang mau dipermainkan seperti itu. Ya, kalau ada cowok nembak, udah, kamu nembak saya ini mau ngapain? Jadi pacar atau mau jadi istri? Nah, jadi istri, ayo, saya mau kalau saya cocok juga gitu. Kalau cuma pacar, ogah. Ya. Begitu. Nah
Nah, yang ikhwan yang belum siap nikah karena kontrak, udah nggak usah nembak-nembak dulu cewek. Mau ngapain nembak-nembak? Nikah aja belum bisa, mau nembak-nembak. Mau ngapain? Ya, udah tahan puasa, udah bertakwa pada Allah, ngaji, sibukin diri, udah. Nggak usah pacaran dulu. Ya. Nah, yang udah siap nikah, nikah. Itu investasi terbaik. Ya. Nanti kalau udah nikah, baru investasi emas, boleh. Ya, boleh, silahkan. Mempersiapkan diri itu boleh buat kehidupan. Enggak apa-apa. Enggak terlarang. Ya. Taib. Celaan, kecaman dalam Al-Quran dan hadis terhadap dunia itu sama sekali tidak menghalangi kita untuk cari nafkah. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Begitu. Boleh kaya enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu harta tersebut melalaikan kita dari agama. Gitu. Justru dengan adanya harta membuat kita semakin dekat dengan agama, bagus. Ya, jihad butuh harta, bahkan ibadah butuh harta. Antum haji umrah butuh harta kan? Butuh harta. Dakwah butuh harta, zakat butuh harta, sedekah butuh harta. Ya, nggak dipungkiri. Boleh silakan cari kekayaan. Tapi tadi dimulainya ya, yang jomblo investasi terbaik adalah apa? Menikah. Itu investasi terbaik jomblo. Ya, menikah. Sehingga dengan itu dia punya istri, punya pasangan. Dunia mata, wa khairul mata mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Ya, begitu. Dia punya duit banyak, istri solehah nggak ada. Ya. Jangan. Ya. Segera nikah. Nggak usah khawatir. Ya. Ya, kok jadi nikah sih? Nggak apa-apa. Ya, karena sayang ya, banyak dulu ya teman-teman saya dulu bahkan belum punya pekerjaan di usia antum menikah untuk nyelamatin agama. Apalagi antum udah punya pekerjaan, udah. Ya, Bismillah. Ya, udah segera nikah. Gak usah khawatir. Khawatir apa sih? Lagi terapi. Wah. Syafakumullah. Ya. Baik. Lanjut lagi. Ya. Berarti tadi nisabnya berapa? Nisab emas atau digabungin uang dengan nilai emas berapa? 80 gram. Kalau 1 gram 1,3 juta, berarti nisabnya dalam bentuk uang 104 juta. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Kalau mencapai 1 haul. 1 tahun hitungan komariah. Ya. Nah, adapun motor, mobil, rumah, tanah itu tidak ada zakatnya. Pajak ada iya. Motor, mobil mewah sekalipun nih pajak antum ke samsat soal bayarannya, bukan zakat. Rumah, tanah ya ke BPN situ. Badan Pertanahan Nasional. Ya. Berlian gimana berlian? Permata berlian tuh kayak yang itu tuh siapa tuh namanya? Pengacara itu, tangannya itu kayaknya namanya siapa? Manusia panas namanya. Hot man. Nah, itu ada zakatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada zakatnya. Ya, berlian, permata tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya emas dan perak. Perunggu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada zakatnya. Baik, barakallahu fiikum. Ya. Nah, kemudian zakat perak. Wa nisabul wariki. Dan nisab warik. Warik itu perak. Ya, wa nisabul warik, nisab perak mi'ata dirhamin. Yaitu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Wa fihi rubu al-usri. Nah, zakatnya 2,5% juga. Nah, ini ya.
Zakat perak 2,5% juga dari 200 dirham. Ya, dari 200 dirham. Nah, kemudian wahwa khamsatu darahimah. Kalau 200 perak berarti zakatnya 2,5%-nya, yaitu berarti 5 dirham. Wa fi mazada bihisabihi. Kalau lebih berarti berdasarkan kelipatannya. Ya, berdasarkan kelipatannya. Barakallahu fiik. Nah, kalau harta kita ini dihitung, dikonversikan, kita kan punya uang rupiah. Kalau dikonversikan ke perak berarti cepat zakatnya. Enggak 104, ya. Enggak 100 enggak 104 juta lagi. Karena kan 200 dirham. Ya. Nah, dirham itu terbuat dari perak. Ya. 1 koin dirham itu hampir 3 perak. Ya, hampir 3 gram perak. Ya. Nah, kalau 3 gram perak itu 1 dirham. 3 gram perak itu berapa itu? Berapa rupiah? Kalau 1 gram emas 1,3. Kalau 3 gram ini baru 1 dinar, 3 gram nanti dikali 200. Ya. Berapa kurs hari ini? Yang bawa handphone coba dicek 1 gram perak berapa rupiah hari ini? Berapa? 16.768 ya? Ya. Dikali 3. 16.700 berapa tadi? 768 ya. 16.768. Aduh. 16.768 dikali 3 50.304 dikali 200. Nah, kalau antum konversikan ke perak zakat berarti orang yang punya 1 tahun 10.060.000 sudah wajib zakat. Ya, makanya uang antum itu dikonversikannya bukan ke dirham, tetapi kemana? Ke dinar. Kalau dikonversikan ke dinar, ke dirham, setahun yang punya tabungan minimal 10.060.800 perak, ya 10.100.000 lah, atau 10 juta, berarti tiap tahun dia mesti bayar zakat 2,5% dari 10 juta. Itu berarti berapa? 250.000. Ya, baik. Yang memudahkan kita gimana? Ya boleh antum, saya analogikan harta saya ke dirham. Berarti tiap tahun, tahun ini sekarang duit saya 30 juta. Ya berarti 750.000 zakatnya. Oh enggak, saya pilih ke dinar aja. Nah berarti 104 juta per tahun. Tapi 104 juta itu bukan patokan ya. Karena harga emas kan mengalami kenaikan. Begitu. Paham nggak? Ntar tahun depan kalau harga emas 1 gramnya bukan 1,3, ya dikonversikan ke segitu. Ngerti ya? Sini paham ya? Baik. Nah, gitu. Jadi kalau kita konversikan harta kita ke perak, dirham, nisab tahunan 10 juta. Kalau kita konversikan ke dinar, emas, nisab tahunan 104 juta. Ya, saya mau beramal aja lah, pakai perak aja, silahkan. Saya cuma punya duit 50 juta tahun ini. Nah, berarti 2,5%-nya zakat.
Ya. Oh enggak, saya kan ke dinar. Oh ya udah, berarti 104 juta, 50 juta belum. Ngerti sini? Baik. Ya. Wala tajibu fil hulli al-mubahi zakatun. Nah, kemudian tidak wajib zakat perhiasan yang hulli, yang zakat perhiasan yang mubah. Itu tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakat al-hulli al-mubah. Huwa ka khatam. Ya, ini semisal khatam cincin yang dipakai wanita. Ingat ya, pria nggak boleh pakai emas. Pria tidak boleh pakai emas. Berarti yang pakai emas ini perhiasan ini adalah perempuan. Ya, yaitu semisal cincin bagi wanita. Ya. Kemudian apa? Ya. Wa fiddah lirajul atau cincin perak. Kalau pria boleh pakai cincin perak. Bagi pria au siwar min dahab atau gelang emas. Wa nahwi dan semisal lil mar'ah bagi wanita kalung emas. Ya, apalagi gelang kaki, gelang tangan, giwang, anting di telinga, anting di hidung. Ya, orang India kan wanitanya kan antingnya di hidung ya. Ya. Gelang kaki, apalagi itu emas-emas perhiasan. Ya. Ada ibu-ibu dari etnis tertentu kalau dia kaya raya, satu jarinya aja tuh, dua tangan itu udah nyampe nisab itu. Ya. Iya, kalau dia kaya raya, udah juragan besi misalkan suaminya. Sini 10 gram, 10 gram. Tangan jari manis 20 gram. Jari tengah 20 gram. Jari telunjuk 20 gram. 60 gram. Satu kiri lagi 20 gram. Udah nyampe nisab 80 gram. Nyampe nisab. Gelang 10 gram, 10 gram. 100 gram. Kalung 20 gram. 120 gram. Telinga kiri kanan 20 gram, 50 gram kaki 20 gram, udah nyampe nisab udah itu. Tapi kalau dia kenakan hari-hari tidak ada wajib zakat. Tidak ada wajib zakat. Namun tadi perhatikan ya, yang terbaik harta yang kita simpan untuk investasi adalah emas selain harta emas perhiasan buat perempuan, karena itu kadarnya turun. Yang selalu terjaga ialah emas murni. Ya. Untuk investasi emas? Enggak. Yang investasi emas pasti ngerti ini. Mainnya di mana dia? Di logam mulia. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kalau investasi emas untuk diberikan ke istri, istrinya dikasih cincin, kalung, gelang, selama istri pakai terus enggak ada zakat. Enggak ada zakatnya. Ya. Yang wajib zakat ialah yang disimpan. Yang disimpan. Nah, antum apa? Investasi emas enggak? Enggak. Nah, yang terbaik itu investasi itu adalah emas, ya. Coba investasi emas. Bayangin, emas sekarang 1,3. Rasa-rasanya 10 tahun lalu masih 300.000. Tiba-tiba sekarang 1,3. Ya, cepet banget kayaknya gopek lah itu. 500. Tiba-tiba 1,3. Jomblo pas mau nikah dituntut berapa maharnya? 10 gram. Waduh, 13 juta. Padahal dulu 10 gram, murah, cuma 3 juta, 5 juta. Sekarang udah 13 juta 10 gram. Ya, apalagi kalau maharnya 20 gram. Nah, bagi yang putri, yang akhwat, sebaik-baik mahar adalah yang aisar, yang paling mudah. Ya, mudahkan cowok-cowok dalam mahar. Udah nggak usah banyak-banyak dah. Berapa? 5 gram. Tapi uang kontan 100 juta. Ya, sama juga. Nah, gitu ya, sama juga. Barakallahu fikum. Kemudian, faslun. Nah. Ya. Jelas di sini mengenai zakat emas, zakat perak. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya nggak zakat emas, zakat perak? Paham ya? Kalau emas perak yang dipakai itu tidak wajib zakat. Yang dipakai emas perak itu nggak wajib. Antum punya
ya batu giok, cincinnya perak. 50 gram, 100 gram sekalipun. Dua, udah 200 gram jatuh nisab, tapi dipakai enggak ada zakat. Paham ya? Nah, yang ini yang dikonversikan atau yang dianalogikan ke emas dan perak adalah alat tukar zaman sekarang. Karena alat tukar zaman dulu emas dan perak. Perunggu masuk nggak? Nggak masuk. Perunggu nggak masuk. Emas dan perak sekarang alat tukar uang, berarti uang. Uang menyesuaikan nilai emas dan perak. Kita boleh memilih. Ya, zakat kita pakai emas atau pakai perak. Kalau pakai perak, ya udah bayar zakat tuh cepet. Kalau emas tunggu tadi nisabnya. Sampai berapa? 80 gram. Kalau perak cuma berapa? 200 gram. 200 gram tadi berapa? Nilainya hanya berapa? 200 dirham. Kok 200 gram? Maaf. 200 dirham. 1 dirham 3 gram. Berarti 200 dirham kali 3, 600 gram perak. 1 gram perak 16.768 rupiah. Taruhlah 17.000. Ya. Gitu ya, ngerti ya? Berarti 1 dirham itu kurang lebih 50.000. 200 dirham ya 10 juta. 10 juta. Ya. Nah, ya antum yang punya setahun, 30 juta. Nah, kalau konversi ke perak, ke dirham, wajib zakat. Paham sini? Nah. Ngerti ya? Ya, wadah ya, jelas ya. Emas. Iya, emas. Karena emas yang paling banyak sekarang diburu, dikumpulkan dan dikoleksi, disimpan, dibeli dibanding perak kan. Ya, jarang orang beli perak kan? Jarang. Tapi dia seringnya beli apa? Emas. Ya, emas itu. Baik. Pamit, namun para ulama mengatakan tergantung kita milihnya. Ya. Niatnya itu tapi jangan biar selamat dari zakat. Artinya 100 juta pas. Oh, saya kan hitungannya emas, berarti belum masuk nih nisabnya. Nah, ya, kalau hitungannya gitu. Baik, barakallahu fiik. Adzan jam berapa adzan? Hah? Baik, nah, kita masuk sekarang nisab hasil pertanian. Nah, ini yang bapak ibunya di kampung pertanian harus tahu ini, ya. Harus ngerti di sini. Faslun wa nisabu zuru' wasimar khamsatu awsuq. Ya. Baik. Dan ya, nisab dari zuru' pertanian dan hasil buah-buahan, perhatikan, kalau pertanian dan buah-buahan haulnya bukan 1 tahun, tapi kapan haulnya? Perpanen. Perhatikan ya, perpanen, bukan nunggu 1 tahun, tapi perpanen. Bisa jadi 1 tahun dia nggak panen, gagal panen, ya gak? Banjir atau kemarau, akhirnya nggak jadi panen. Jadi perpanen. Perhatikan ini, ya. Baik. Wa nisabu zuru' wa simar khamsatu awsuq. Dan nisab hasil pertanian dan buah-buahan, panen buah-buahan adalah 5 wasak. Wahia alfu wa sittumi'ati ritlin, ya, bil Iraqi, yang ketentuannya itu setara dengan 1.600 ritel Irak. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, zaman sekarang itu wa tusawwira al-an bil wazni, ya, sekarang itu sama dengan ya khamsina wa sab'i
mi'ah kilograman takriban, yang sama dengan 750 kilogram. Berarti ya, kalau hasil panennya 750 kilogram, ya hasil pertanian atau buah-buahan, berarti ada zakatnya di situ. Wa fi ma zada bihisabihi, kalau lebih dari itu sesuai dengan kelipatannya. Ya. Wa fiha, nah di dalam zakat pertanian dan buah-buahan ini, insukiyat bima isama, apabila dia diairi, ya, hasil pertaniannya dan buah-buahnya itu, pengairannya itu mengandalkan ma'i sama air langit, air hujan, awis sayh atau aliran air sungai, maka zakatnya adalah al-usyru, 10%. 10%. Minimal nisabnya tadi berapa? 750 kilo. 10%-nya berarti 75 kilo zakatnya di hasil panennya dizakati. Wa in sukiyat bidulabin aw nadhin, namun kalau diairi dengan dulab, dengan kincir, aw nadhin, dengan pompa air, artinya dia usahakan sendiri, dia bikin irigasi, nggak ngandelin air sungai, air laut, tapi dia mompa sendiri, ada listriknya, ada colokannya pakai diesel misalkan, ya, atau dia bikin kincir angin. Nah, berarti zakatnya nggak nyampe 10%, tapi apa? Nisful usyr, setengah dari 10, yaitu 5% saja. Minimal, misalkan dia zakatnya itu 1000 kilo, 1000 kilo itu bersama berapa? 1 ton ya, 1 ton. Berarti zakatnya yang dia pakai kincir, pakai bikin irigasi sendiri, segala macam, cuma 5%-nya. Berarti cuma 50 kilo. Atau yang diuangkan dari hasil 50 kilo. Kalau murni ngandelin air sungai, air laut, air hujan, itu 10%. Ya, 10%. Nah, hasil pertanian dan buah-buahan yang kurang dari 5 wasak, kurang dari 750 kg, tidak ada zakat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, laisa fi maduna khamsati awsuq minat tamri shadaqatun. Tidak ada sedekah zakat dari hasil kurma yang kurang dari 5 wasak, kurang dari 750 kilo. Ya, enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi perlu dipahami sini ya. Berarti 750 kilo. Sekarang sawah. Sepetak sawah. Kalau orang kampung di Jawa Utara itu bilangnya semana? Sebahu. Sebahu. Ada yang nggak sini yang orang tuanya masih bertani? Kalau di Jawa bagian utara bilangnya sebahu. Tahu ya? Sebahu. Nah itu bisa 1 ton lebih. Nah, ada zakatnya berarti. Ya, ada zakatnya. Dan ini bagi teman-teman yang orang tuanya atau kakeknya atau familinya, ya, mereka punya pertanian hasil buah-buahan yang panen, yang dijual, kasih tahu ada zakatnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali. Ya, supaya berkah. Supaya berkah. Begitu. Nah. Yang mana yang paling dominan? Yang mana yang paling dominan? Wah, di sini ya. Ada lagi yang mau ditanya? Pertanyaan bagus. Nih, pekerjanya, pupuknya juga ya, pupuknya segala macam, ya.
Bagaimana? Apakah wajib zakat? Iya, wajib zakat juga. Wajib zakat juga. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ternyata ada apa namanya? Pupuknya aja mahal segala macam. Ada zakatnya juga, tetap tidak mengurangi. Ada yang lain silakan. Ini nggak ada yang orang kampung sih. Enggak. Enggak. Iya, betul. Lepas dari modal berapa, hasilnya segitu, 10%-nya. Kalau hasilnya tadi dari ngandelin apa namanya? Airnya dari apa? Air hujan atau air sungai. Baik, persiapan maghrib mungkin ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.